Kembali lagi di Santoso TV dan ini adalah Xperia XA2 Ultra. Xperia XA2 Ultra adalah smartphone kelas menengah dari Sony yang dirilis di 2018 lalu. Dan saat video ini dibuat, harga bekasnya HP ini udah di kisaran di 2 jutaan saja ya. Jadi kira-kira seperti apakah Xperia XA2 Ultra ini kalau kita pakai untuk saat ini? So, penasaran? Langsung saja, ini dia. Pertama kita lihat dulu dari tampilan fisiknya, dimana karena ini adalah seri yang ultra, maka untuk dimensi bodinya sendiri memang cukup besar ya. Kemudian ini masih membawa desain mengkotak tegas khas ala Sony dengan bezel atas yang masih sangat tebal. Akan tetapi bagusnya untuk bezel samping kanan kirinya ini tipis banget. Jadi kalau dilihat dari depan menurut saya ini penampilannya masih keren banget lah. Untuk bagian belakang terdapat sebuah kamera, NFC dan fingerprint yang posisinya ada di tengah. Untuk fingerprintnya sendiri sih sebenarnya dari performanya nggak terlalu cepat ya, tapi ini sih masih lumayan reliable. Secara overall dari desain menurut saya tampilan dari XA2 Ultra ini masih premium dan keren banget. Kemudian untuk layarnya, XA2 Ultra ini pakai layar IPS sebesar 6 inci dengan resolusi Full HD dan masih pakai rasio 16:9. Untuk karakter warnanya sih ini udah bagus banget ya, termasuk nyaman, tajam dan gonjreng. Selain itu ini menurut saya layarnya lega banget ya, karena sebesar 6 inci ini dengan rasio 16:9 menurut saya ini punya keunggulan tersendiri. Mengingat smartphone terbaru sekarang nyaris nggak ada yang masih pakai rasio ini. Ya, layar di XA2 Ultra ini cocok banget lah jika dipakai untuk nonton, mengingat standar rasio video kebanyakan masih di 16:9, sehingga terasa lebih lega aja kalau dipakai YouTuber, alias layarnya bisa full menampilkan video 16:9 tanpa adanya space kosong ataupun cropping pada videonya. Oke, kemudian untuk sektor speaker, XA2 Ultra ini masih pakai single speaker yang ada di bagian bawah, dan secara kualitas ini menurut saya udah termasuk bagus, walaupun bassnya enggak terlalu nonjol, tapi powernya cukup keras, karakternya balance dan lumayan detail. Lanjut ke sektor performa, di sektor inilah yang menjadi perbedaan cukup signifikan dari XA2 Ultra ini jika dibandingkan dengan Xperia seri flagship atau XZ series. Ya, Xperia XA2 Ultra yang kita review ini cuma pakai SoC atau prosesor Snapdragon 630, RAM 4GB dan internal 32GB. Untuk performanya sendiri sebenarnya kalau untuk penggunaan sosmed biasa sih ini udah oke ya, lancar dan smooth. Nggak ada kendala sih, walaupun dari segi SoC memang nggak terlalu ngebut, tapi tentu saja kalau untuk gaming berat ini kurang optimal. Kita coba PUBG Mobile, settingannya cuma dapat di frame rate medium aja. Tapi kalau dipaksa main juga masih bisa sih, cuman ya kurang nyaman aja karena nggak terlalu smooth. Dan untuk game-game ringan sekelas Clash Royale ini masih oke dan lancar banget. Untuk suhu bodinya sendiri ini juga udah termasuk yang tidak mudah cepat panas, alias adem-adem aja kalau kita pakai. Paling-paling cuma sedikit hangat kalau dipakai berat. Untuk OS-nya, Xperia XA2 Ultra ini mentok di Android 9 Pie yang dibalut dengan Xperia UI yang sekilas memang masih sangat mirip dengan stok Android. Kemudian untuk baterainya, ini kapasitasnya sebesar 3580 mAh. Ya segini itu termasuk besar untuk ukuran baterai smartphone dari Sony.
Untuk ketahanan baterainya menurut saya ini bisa dibilang adalah salah satu HP Sony yang punya daya tahan baterai paling awet. Mengingat dengan kombinasi SoC irit yang tidak terlalu ngebut dan kapasitas baterai yang lumayan besar, screen on time yang kita dapatkan rata-rata di sekitar 8 jaman lah. Jadi ini daya tahan baterainya termasuk awet banget. Kemudian ini juga udah support fast charging 18 watt atau quick charge 3.0. Untuk kamera, XA2 Ultra ini punya satu kamera belakang dengan resolusi 23 megapiksel. Untuk kamera depan ada dua, yaitu lensa wide dengan resolusi 16 megapiksel dan udah ada OIS-nya. Kemudian satu lagi lensa ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel. Secara overall untuk foto dari kamera belakangnya menurut saya saat di kondisi outdoor hasilnya cukup bagus. Gambarnya tajam dan detail. Namun saat di kondisi pencahayaan yang lebih gelap, hasilnya menurun cukup drastis, detailnya berkurang dan karakter fotonya cenderung soft. Ya walaupun dari sensor yang dipakai sendiri adalah IMX300 alias sama persis yang ada di Xperia XZ atau X Compact, tapi dari segi hasil ternyata lumayan beda, alias masih di bawah dari Xperia XZ series. Untuk kamera depan juga mirip. Kalau dilihat sekilas memang lumayan bagus, tapi kalau diperhatikan detailnya memang agak kurang dan karakter fotonya cenderung soft. Dan untuk yang lensa wide 16 megapiksel ini secara default sepertinya sudah ada efek beauty-nya, karena hasil foto muka tampak lebih halus dari kenyataannya. Untuk perekaman video seperti biasa ya, hasilnya lebih impresif jika dibanding hasil fotonya. Ini saya coba di Full HD 30 fps dan ternyata lumayan stabil kalau dipakai sambil jalan. Akan tetapi tetap aja tidak sebagus yang ada di XZ series. Oke, inilah video kamera depan dari Xperia XA2 Ultra. Ini kamera depan yang lensa ultrawide. Saya coba rekam di Full HD 30 fps dengan saya aktifkan opsi ACE-nya ya, atau steady shot-nya. Ini pakai ACE aja dan ini saya rekam di dalam ruangan ya, jadi maklum aja kalau ini agak noise. Kita coba di dalam ruangan aja, kita coba jalan seperti apa. Inilah Xperia XA2 Ultra Full HD 30 fps lensa ultrawide kamera depan. Seperti inilah kalau dipakai buat jalan. Ini adalah kamera depan yang ultrawide. Saya matikan ACE-nya atau steady shot-nya. Kita akan coba supaya mendapatkan angle yang lebih lebar ya, benar-benar ultrawide. Seperti inilah kalau kita matikan ACE-nya di ultrawide kamera depan Full HD 30 fps. Memang sudut pandangnya lebih lebar, cuman kita matikan stabilisasinya. Oke, sedangkan ini adalah perekaman kamera depan dari lensa wide-nya yang 16 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Ini tentu saja harusnya lebih bagus dari yang ultrawide tadi ya. Seperti inilah Full HD 30 fps dengan saya aktifkan OIS-nya ya. Jadi ini udah ada OIS-nya. Kita coba untuk jalan seperti apa. Seperti inilah kamera depan dari XA2 Ultra dipakai dalam ruangan untuk jalan. Ini udah pakai OIS yang ini. Udah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization. Seperti inilah kalau dipakai buat jalan. Kalau untuk kualitasnya tentu saja lebih bagus dari yang ultrawide tadi, cuman memang sudut pandangnya sedikit lebih sempit jika dibanding yang ultrawide. Seperti ini. Oke, untuk kesimpulannya menurut saya ada beberapa bagian menarik yang dimiliki Xperia XA2 Ultra ini sebagai pertimbangan untuk memilihnya. Pertama, tentu saja desainnya. Jujur saja bezel tipis kanan kirinya ini menurut saya keren banget. Kemudian kedua adalah layar besar 6 inci dengan rasio 16:9-nya. Ini lega banget dan nyenengin banget kalau dipakai untuk nonton. Kemudian ketiga, baterainya awet banget serta ini HP-nya juga udah tidak mudah panas.
Akan tetapi jika kalian ingin mencari performa dan kamera yang lebih bagus, maka saran saya mending pilih XZ1 atau XZ Premium aja. Dan perlu hati-hati juga ya, karena ini bukanlah HP yang masuk secara resmi, jadi pastikan dulu ke penjualnya sebelum beli kalau HP-nya nantinya akan benar-benar bisa berjalan normal. Mengingat aturan IMEI sekarang ini udah diterapkan. Oke, sampai di sini dulu ya review kali ini. Jika masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar atau juga bisa tanya-tanya via Instagram di @santosotv. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.